Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2018, Universitas Sriwijaya. Pada mata kuliah perencanaan pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra, saya akan melakukan simulasi pembelajaran berdasarkan RPP yang telah saya buat. Berikut cuplikan videonya. Dari simulasi pembelajaran berikut ini, tujuan pembelajaran teks negosiasi ini ialah agar siswa dapat mengidentifikasi struktur teks negosiasi, merumuskan ciri-ciri teks negosiasi, serta menjelaskan syarat terjadinya kesepakatan di dalam teks negosiasi. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam proses pembelajaran secara daring, Ibu harap semangat belajar kita tidak akan menurun, malah tambah semangat untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, Ibu minta untuk Salsabila untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Salsabila. Baiklah, kepada teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Salsabila. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan suatu video. Video ini akan menyangkut tentang materi pembelajaran kita hari ini. Maka dari itu, anak-anak simak baik-baik video yang Ibu tayangkan ini. Nanti, setelah video itu ditayangkan, Ibu akan meminta anak-anak menebak materi apa yang akan kita pelajari hari ini lewat video yang telah Ibu tayangkan. Oke anak-anak? Baik, Bu. Oke, Bu. Baiklah, kita simak videonya bersama-sama. Ini dia videonya. Nah, dari video yang telah kita simak bersama-sama tadi, siapa yang bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nadira, Bu. Ya, silakan. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang negosiasi. Wah, pintar sekali, bagus sekali, benar. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Nah, pada pertemuan kali ini juga,
Untuk menggali lebih dalam apa itu negosiasi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mulai dari definisi negosiasi, apa itu ciri-ciri negosiasi, apa tujuan negosiasi, dan masih banyak lagi tentang negosiasi. Nah, Ibu harap anak-anak dapat menyimak dengan baik penjelasan yang Ibu berikan. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, yang pertama itu ada definisi teks negosiasi. Menurut Kokasi tahun 2014 halaman 86, negosiasi itu merupakan suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua orang atau lebih untuk mencukupi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, secara umum, negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang memiliki kepentingan. Selanjutnya untuk ciri-ciri teks negosiasi. Jadi menurut Sistusno dan Kusmawan tahun 2007, teks negosiasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak. Jadi negosiasi itu tidak antara satu atau dua orang, tapi bisa melebihi dua orang. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan dua belah pihak. Yang kelima, untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Dilihat dari tujuannya, teks negosiasi itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, pengertian, dan saling menguntungkan. Yang kedua, tujuan teks negosiasi itu untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, tujuannya untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur teks negosiasi. Jadi unsur-unsur teks negosiasi itu yang pertama adanya partisipan pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran saat bernegosiasi. Yang keempat, adanya persetujuan atau kesepakatan dari dua belah pihak yang melakukan negosiasi. Di dalam teks negosiasi, kita perlu memperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan. Nah, untuk ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama, teks negosiasi itu menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, teks negosiasi itu terdapat ungkapan persuasif atau membujuk. Yang ketiga, bersifat memerintah. Yang keempat, partisipannya manusia yang umum. Yang kelima, memiliki kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang keenam, menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketujuh, negosiasi itu tentunya berisi kesepakatan. Selanjutnya, di dalam teks negosiasi juga kita perlu memahami struktur dari teks negosiasi. Struktur dari teks negosiasi itu terbagi menjadi yang pertama itu ada orientasi, ialah pengenalan. Yang kedua itu pengajuan. Yang ketiga penawaran, puncak dari teks negosiasi. Yang keempat persetujuan, ialah kesepakatan yang telah disepakati bersama antara dua belah pihak. Yang kelima itu penutup. Di dalam bernegosiasi, hal yang terpenting itu ialah kata sepakat. Syarat terjadinya kesepakatan itu ialah apabila pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sama-sama menyetujui atau menyepakati keputusan yang telah dibuat. Baiklah anak-anak, itulah pemaparan materi tentang teks negosiasi pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti ya dan memahami apa itu teks negosiasi dari yang telah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi apa itu teks negosiasi, Ibu akan menugaskan kepada anak-anak
untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Tugas ini tugas kelompok. Setiap kelompok Ibu bagi menjadi 3 sampai 4 orang anak. Masing-masing kelompok Ibu tugaskan yang pertama untuk mengidentifikasi struktur teks negosiasi, yang kedua ciri-ciri teks negosiasi, yang ketiga itu ialah syarat terjadinya kesepakatan di dalam negosiasi. Melalui apa, Bu? Melalui video yang telah kita simak bersama-sama tadi. Untuk tugas kedua, masing-masing kelompok nanti setelah mendiskusikan hasil diskusinya akan mempraktikkan langsung negosiasi antara penjual dan pembeli seperti video yang telah kita simak bersama-sama tadi. Ibu harap anak-anak dapat mengerjakan tugas ini dengan baik ya, karena ada 3 aspek yang Ibu nilai di dalam tugas ini. Yang pertama itu nilai pengetahuan dari tugas mengidentifikasi tadi. Yang kedua itu nilai keterampilan dari presentasi dan praktiknya. Yang ketiga itu nilai sikap kepada kelompok. Nah, itulah 3 aspek penilaiannya. Semoga anak-anak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Wah, bagus-bagus sekali ya hasil presentasi anak-anak sekalian. Dari tugasnya, dari praktik bernegosiasinya, Ibu apresiasi. Artinya, anak-anak sudah memahami dan mengerti apa itu teks negosiasi dari penugasan yang telah Ibu berikan. Ibu harap materi kita hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita melakukan negosiasi dengan siapapun, baik itu di pasar, dengan orang tua, dengan teman, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, waktu kita sudah habis. Ibu harap anak-anak dapat memahami lagi apa itu teks negosiasi dari pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.